Di dunia capital market sih saya sekitar 12 tahun. Research untuk bulan Agustus ini dengan 8 pilihan saham rekomendasi. Ini kenapa ya? Kenapa market ini responnya justru positif terhadap rilis laporan yang negatif? Selamat datang di Superstock Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Saya, Alia Natasha, selaku host dari Superstock. Superstock adalah acara yang memberikan informasi terkait dunia financial market beserta market outlook serta saham pilihan yang sudah disiapkan oleh tim research dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Di Superstock episode pertama ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Haryanto Wijaya selaku Head of Research dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Udah berapa lama sih Pak di dunia financial ini? Di dunia capital market sih saya sekitar 12 tahun. 12 tahun. Sebelumnya memang pernah di dunia lain apa nih Pak Haryanto? Saya mulai awal karir sebagai auditor di Big Four. Oke, wow. Lalu akhirnya jump into capital market nih karena apa nih Pak? Saya melihat capital market itu cukup menarik ya, karena kita ngelihat bahwa capital market Indonesia sendiri relatively masih kecil, tapi tetap berkembang, terus berkembang. Dan saya ngelihat banyak orang yang bisa menjadi orang kaya karena investasi. Boleh cerita nggak sih Pak, selama 12 tahun perjalanan karir Bapak nih, kan udah mengalami tentunya cycle naik turun. Apa sih cycle yang paling memberi kejutan? Di tahun berapa itu terjadi? Apakah tahun ini atau justru krisis 2008-2009 kemarin? Saya berpikir bahwa cycle krisis ekonomi itu biasanya berulang setiap 10 tahun. Orang perkirakan tadinya 2008 akan terulang di 2018, tapi ternyata ke-delay. Satu cycle, waktu itu saya ingat di 2008, banyak orang yang belum mengetahui cycle tersebut dan mereka lost money significant. Mungkin ada yang bisa orang yang loss sekitar 70%, 80%. Tapi pada saat ada orang retail juga yang investasi di saat krisis itu, dia make money significant. Dia masuk di bottom dan dia become one of the rich guy because of the investing di saham at that time, pada saat krisis. Itu global saja apa termasuk investor lokal juga ada yang mengalami significant gain at that time Pak? Indonesia juga ada. Kita lihat mungkin belajar salah satunya adalah yang cukup terkenal adalah Pak Loh Keng Hong. Kalau di dunia emang kita tahu banyak ya, mungkin Warren Buffett salah satunya. Dan Indonesia sendiri kita ngelihat yang paling terkenal emang Pak Loh Keng Hong. Tapi di selain Pak Loh Keng Hong sebenarnya saya juga kenal beberapa. Cuman karena mungkin mereka kurang terekspos media. Kurang spotlight ya, atau memang enakan under the radar sih Pak. Nah itu kan di tahun 2008-2009. Nah menurut Bapak nih krisis yang terjadi di 2020 ini karena pandemi ini gimana menurut Bapak? Kalau saya ngelihat ini adalah krisis ini akan tetap berlangsung selama vaksin belum ditemukan. Karena selama vaksin belum ditemukan, utilisasi daripada kapasitas ekonomi kita tidak akan full. Baru akan terjadi full pada saat vaksin ditemukan dan di mass productions. Jadi selama pandemi ini kita masih melihat adanya volatility di market karena vaksin ini belum ditemukan. Pak, saya mau nanya nih, kemarin Rabu tanggal 5 Agustus 2020 tuh baru rilis nih laporan GDP Indonesia yang terkontraksi di angka 5,32%. Tapi di hari itu justru IHSG ditutup positif angkanya. Ini kenapa ya? Kenapa market ini responnya justru positif terhadap rilis laporan yang negatif? Pada saat angka GDP second quarter Indonesia rilis yang minus 5,3%, itu yang mana lebih dalam dibanding prediksi daripada Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang 5,1. Tapi market positif. Karena IHSG itu adalah leading indicator yang forward looking, bukan backward looking. Gimana tuh Pak maksudnya leading
forward looking instead of back looking nih? Jadi kalau kita ngelihat bahwa ISG dan investor terutama, mereka ngelihat apa yang terjadi di masa depan, bukan historical. Makanya saya berpikir bahwa emang kita hit bottom Indonesia GDP di second quarter di mana 5,3%, tapi itu udah direfleksi waktu GCI hit bottom di 3.900 di bulan Maret. Makanya saya berpikir bahwa di report saya sebenarnya udah tertuang. Di report strategi second half 2020 saya udah tertuang bahwa GCI akan sustain recover ke depannya, walaupun mungkin ada volatilitas cukup tinggi. Oke, jadi in a summary nih ya Pak ya, laporan keuangan hanya merefleksikan history yang ada for past 3 months, ya kan? Sedangkan market ini ada di present situation yang melihat projection secara lebih positif, right? Oke, dan kita bisa lihat nih ya Pak, saya pengen nanya deh pendapat Bapak terkait sektor, tadi kan kita udah ngomongin nih, karena vaksin belum ditemukan. Nah, prospek untuk sektor kesehatan atau industri obat-obatan ini nih gimana Pak di bulan ini khususnya? Oh iya, sedikit menjelaskan. Mirai Aset Sekuritas Indonesia mengeluarkan monthly strategy. Monthly strategy itu biasanya kita ada monthly topik di mana ada 8 topik yang kita pilih. Untuk bulan Agustus ini kita ada salah satu topik kita adalah saham farmasi, dalam arti adalah KB Pharma. Kalau kita lihat bahwa KB Pharma akan diuntungkan dengan bekerja sama dengan Genexin dari Korea Selatan untuk memproduksi dan mendistribusi vaksin COVID-19 yang akan tersedia sejak mid 2021. Kalau kita lihat nih ya Pak ya, 3 minggu belakangan rally dari sektor yang sama, INAF dan KF ini sudah naik duluan. Sebenarnya apa sih yang bikin KALBE ini tidak selincah dibanding kompetitornya tersebut? Mungkin kalau kita ngelihat KALBE adalah big cap company yang dimana orang akan menunggu kepastian daripada distribusi COVID-19 vaksin yang akan didistribusikan bersama dengan Genexin. Sedangkan kalau KF dan INAF itu relatively mid to small cap. Dalam arti biasanya mid to small cap lebih lincah dibandingin yang big cap. Ini juga ada nih Pak, rilis data dari McKinsey ya. Dalam salah satu laporannya, Indonesia diprediksi akan mengalami rebound ekonomi yang cukup tinggi. Bagaimana point of view Bapak? Apakah sama dengan high confident kita akan rebound atau kita akan reboundnya gradually? Gradually. Karena kenapa? Gradually. Kita ngelihat bahwa bukan, jadi U-shape kita percaya, bukan V-shape. Bukan V-shape. Bedanya apa sih Pak? Saya tuh masih bertanya. Jadi ini kan kita sambil ngobrol nih ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat recovery, saya juga banyak sih baca di koran, ada yang bilang U-shape, ada yang bilang V-shape. Boleh nggak Bapak ceritakan lebih detail nih si shape itu? Jadi kalau di definisi U-shape adalah kita ngelihat di tahun 2021 economic growth itu belum kembali ke level tahun 2019, di mana 2019 growth adalah di atas 5%. Ekonomis kita perkirain 2021 masih di level 4%. Kalau V-shape berarti level economic growth di tahun 2021 itu at least sama dengan tahun 2019, level 5%, bukan di level 4%. Kenapa kita percaya U-shape bukan V-shape? Karena ekonomi Indonesia banyak dikontribusi oleh UKM, di mana UKM di sini selalu mengkontribusi ekonomi yang cukup besar terhadap ekonomi Indonesia. Banyak tenaga kerja yang diserap juga oleh UKM. Dengan COVID-19 ini, UKM banyak yang terpukul, banyak yang mereka gulung tikar, sehingga kita ngelihat butuh waktu yang lebih lama untuk ekonomi kita recover kembali ke full capacity. Sebenarnya apa sih lesson learn yang bisa kita pelajari dari Cina untuk tetap misalnya mereka bisa stay di positif? Ya kalau kita ngelihat China emang banyak disupport oleh government, dan China PMI sendiri udah recover di atas
50. Dalam arti ekonominya sudah kembali ekspansi. Oh, wow. PMI Indonesia sendiri sebenarnya saat ini masih di bawah 50, dalam arti masih kontraksi. Karena kita ngelihat bahwa para pengusaha masih reluctant untuk Expansion mendongkrak kali ya. production mereka. Karena mereka lihat sendiri bahwa demand masih agak lemah. Oke. Tapi Pak, kan kalau secara outlook ya, ekonomi kita masih negatif. Tapi secara euforia di capital market, ini jumlah investor retail nih bertambah ya. Kita itu total trading value di June itu naik ke 52% untuk posisi retail. Sebenarnya apa sih yang tiba-tiba mendongkrak hingga investor retail ini semakin aktif, bahkan menurut saya agresif? Good thing adalah sebenarnya bukan masalah investor kita yang naik signifikan, tapi karena kita ngelihat bahwa Indonesia jumlah investor retail masih jauh di bawah dibanding negara lainnya. Oke. Jadi yang investor sekarang adalah yang mengadjust. Kenapa banyak investor retail saat ini yang masuk newcomers di Indonesia market? Karena banyak faktor. Pertama adalah interest rate dalam arti saving rate, suku bunga tabungan, suku bunga deposito sekarang all time low. Jadi ini terlowest berapa tahun sih Pak? lowest in history. Wow, buat Indonesia nih ya, Iya, di lowest in angka history. 4%-an kan ya Pak ya? Itu 4% adalah 7 days reverse repo PI. Tapi kalau let's say kalau suku bunga tabungan, let's say di big banks ya, mungkin hanya sekitar 2%. Wow. Jadi sejarah sejak Indonesia merdeka ini adalah the lowest in the history untuk suku bunga tabungan. That's why ini berarti shifting behavior ya untuk teman-teman yang pengen investing mungkin ya Pak ya. Iya. Karena mereka selalu mencari return yang bagus atas modal mereka kan. Oke. Biasanya mungkin mereka dulu invest di deposito yang mungkin zaman dulu bisa double digit. Sekarang dengan suku bunga tabungan yang hanya 1% atau 2%, banyak dari mereka yang mencoba belajar untuk menghasilkan return yang lebih baik. Salah satunya adalah di capital market. Oke. Yang kedua juga saya ngeliat kenapa banyak investor retail banyak belakangan ini. Karena sekarang banyak online opening account yang mulai tersedia terutama belakangan ini sejak PSBB. Yang ketiga adalah kita ngelihat bahwa yang tadinya orang individu tidak punya waktu before PSBB, sekarang mereka punya banyak waktu karena satu, banyak yang work from home. Yang kedua adalah dengan slow economic activities, mereka punya lebih banyak waktu luang untuk belajar trading atau investasi. Oke, ya soalnya yang terlihat nih ya, significant growth dari retail investor ini coming from the youngest investor group. Jadi justru perkembangan investor group di usia 18 sampai 25 tahun ini yang paling banyak. Tapi kabarnya dana investor retail Indonesia ini juga sangat banyak loh Pak di market dengan kondisi yang asing katanya lagi mencoba keluar nih dari Indonesia. Kenapa sih Pak asing nih lagi mencoba keluar dari kita? Yang menarik sebenarnya bukan mereka keluar dari Indonesia doang, tapi mereka keluar dari emerging market. Jadi saya mencoba kemarin melakukan analisa. Foreign juga melakukan net sell atas saham Philippines, atas saham Thailand, dan saham-saham emerging market lainnya. Jadi kalau saya ngelihat mereka semua banyak fokus di developed market seperti US. Jadi memang trennya ini ke emerging market lagi shifting aja ya? Iya. Lagi outflow aja ya? Iya. Tapi justru ini katanya kenaikan terbesar untuk uang dari investor retail. Bener nggak sih? Retail sekarang dengan WFH ini, dengan economic activity yang slow down, berarti mereka sekarang punya banyak waktu. Dan mereka dengan suku bunga yang rendah ini, mereka terpacu untuk mencari return. Jadi mereka break depositonya mungkin juga ya Pak ya, dan mencoba mengambil peruntungan di capital market ini. Nah, ya saya tadi ingat tuh Bapak bilang di awal sesi kalau Bapak sudah menyiapkan research untuk bulan Agustus ini dengan 8 pilihan saham rekomendasi. Ya kan, yang pertama Indofood, IDF, ICBP yang kedua Unilever yang ketiga
Kalbe Farma, Kalbe yang keempat, Mika, Mitra Keluarga, Rumah Sakit Mitra Keluarga Iya. yang kelima, United Tractors karena saya United suka Tractors. emasnya, Oke. dan saya suka Astra Agro karena saya ngelihat bahwa CPO price yang trennya naik ini akan membuat positif tren daripada share price Astra Agro. Oke, Astra Agro ini AALI ya kode Iya. sahamnya. Ya, yang kalau kita bisa lihat sekarang harga CPO ini juga mulai rally nih. Sebenarnya penyebabnya apa sih, Pak? Kenapa rally lebih tinggi dibanding harga minyak? Karena mungkin agak sedikit beda ya penggunaannya. Kalau minyak digunakan untuk aktivitas ekonomi. Kalau CPO emang ada sebagian digunakan oleh biodiesel, tapi mostly masih untuk minyak makan. Dan kenapa CPO price ada recovery belakangan ini? Sekarang udah level 2.700. Oke. Saya ngelihat bahwa ekspektasi atas inventory CPO di Malaysia yang orang expect akan mulai tren turun itu membuat CPO price global trennya naik. Meningkat. Oh, oke. Jadi masalah supply demand aja sih ya. Iya. Oke. Dan ini masih kira-kira akan positif sampai kapan nih, Pak? Saya ngelihat tren positif at least sampai dengan awal tahun. Awal tahun ya. Iya. Oke. Nah, saya juga tertarik nih, Pak Har. Tadi kan Pak bilang kalau UNTR, United Tractors Iya. nih ya, kan sempet nyungsep nih Pak, Iya. setahu saya. Tapi beberapa hari belakangan ini United Tractors juga rally. Nah, boleh nggak sih Pak cerita kenapa salah satu saham pilihannya Pak Haryanto ini heavy di United Tractors? United Tractors linkage-nya lebih ke coal. Oke. Di mana setiap bulan orang mendapatkan data statistik United Tractor yang menunjukkan bahwa operational statistik kurang bagus. Production ataupun sales daripada emas juga turun. Tapi ternyata waktu laporan keuangan second Q keluar, karena ditopang oleh harga emas yang rally signifikan, emas sekarang menjadi earnings growth driver daripada United Tractors. Dan perlu diingat bahwa United Tractors harga emasnya masih sebagian kena hedge. Kena Jadi hedging dia ya? belum full reflect harga spot price. Karena dia masih hedge sampai dengan Januari 2021. Jadi saya berpikir bahwa bagi yang orang forward looking dan percaya bahwa emas akan tetap rally sampai di awal tahun depan, ini bisa membuat earnings United Tractors terdongkrak naik. Oke. Dimana saya ngelihat dari segi valuasi UT juga sangat murah. Oke. PE masih sekitar 10 kali untuk tahun 2021. Compare to regional peers yang levelnya sekitar 25. Jadi let's say kita berpikir bahwa ini tren kenaikan unit tractors masih cukup panjang. Oke, jadi selain secara fundamentalnya dia oke, secara sentimen globalnya nih juga ada ya Pak ya. Iya. Wah, kalau saya akan percaya nih dengan riset yang sudah dianalisis oleh Head of Research Mirai Asset Sekuritas Indonesia Pak Haryanto. Kenapa? Tahu nggak teman-teman, kalau track recordnya Pak Haryanto ini selalu melebihi indeks ya, bahkan di angka 12% nih, 11% ya Pak rata-rata. Nah, boleh dong di-share ke kita ya teman-teman, apa sih rahasianya Pak Haryanto nih dalam memilih saham-saham unggulan? Jadi tiap bulan saya mengeluarkan 8 topik. Saya mencoba memadukan antara fundamental, analisis sama teknikal. Oke. Kalau saya mencoba men-short saham yang memiliki story. Jadi story fundamental ada, dan saya juga memanfaatkan momentum yang ada di technical analysis. Jadi bagusnya mungkin tadi Ibu Alia sempat cerita, untung sampai saat ini kita masih positif cukup besar, let's say 11% positif dibandingin IHSG yang minus 20%. Jadi kita outperform IHSG sekitar 31%. Kalau sebagai teman-teman yang prinsipnya fundamentalis ya, kadang cuannya lama nih Pak, ya kan? That's why kenapa banyak teman-teman yang seneng banget technical, karena di situ kita bisa dapat indikasi-indikasi untuk cuan lebih cepat. Nah, saya mau nanya nih Pak Haryanto, ini trading juga nggak Pak?
Untuk mengikuti market, ada saatnya kita harus attach market sehingga kita harus punya exposure juga di market. Nah, tadi kan Bapak salah satu gelarnya adalah CMT. CMT Iya. ini apa sih, Pak? CMT itu jadi adalah gelar International Professional Qualifications untuk Technical Analyst. Itu dari US. Wow. Seperti CFA juga. CFA juga Chartered Financial Analyst untuk Professional Qualification untuk Fundamental Analyst. Tapi kita di sini CMT itu benar-benar pure technical analysis. Oke, nah kalau Bapak untuk portofolionya Bapak sendiri ini kira-kira indikator apa sih Pak yang Bapak lihat dalam menggunakan technical? Saya berpikir bahwa sebaiknya kita ngikutin trend following, don't fight the trend. Selama trennya masih downtrend, sebaiknya untuk investor, terutama investor retail, dijauhkan saham tersebut. Kita ikut trend following, jadi waktu sahamnya uptrend baru kita masuk. Nah, Pak Haryanto, jadi kita bisa ngelihat nih ya Pak, sekarang ada sangat ketertarikan dari masyarakat muda Indonesia untuk aktif di stock market. Mereka lihat nih ya, saya juga melihat sih, dan seperti Bapak bilang tadi kan, kalau Indonesian market ini masih quite small compare ke negara-negara tetangga, bahkan negara maju. Nah, boleh nggak sih di-share apa sih tools terbaik untuk kita bisa mengambil benefit dari stock market? Investor-investor bisa belajar banyak hal. Pertama adalah melakukan fundamental analysis. Jadi fundamental adalah bagaimana cara menganalisa industri tertentu dan listed company tertentu. Yang kedua adalah melakukan technical analysis, dalam arti kita trend following. Dibanding kita fight the trend, mendingan kita trend following. Dan saya berpikir bahwa risk report adalah penting untuk investor dalam menavigasi capital market Indonesia. Dalam hal ini Mirai Asset Sekuritas Indonesia sebagai salah satu top broker di Indonesia mempunyai high quality risk report. Kita berpikir bahwa investor bisa dinavigasi, baik investor yang sudah cukup lama di market ataupun new investor bisa dinavigasi oleh risk report. Dan saya berpikir bahwa Bapak Ibu bisa bantu vote kita, Mirai Asset Sekuritas sebagai top broker, dan vote strategis, dalam hal ini saya Haryanto Wijaya ataupun analis lainnya sebagai favorite analis, agar kami bisa tetap memberikan service terbaik untuk Bapak Ibu. Oke, jadi terpilih nominasi dari mana nih Pak Har? Tolong vote kami di Asia Money Broker Pool. Wow, jadi nggak cuma aplikasi HOTS yang terbaik secara user friendly, karena saya juga memakai home online trading sistemnya dari Mirai Asset Sekuritas, tapi Mirai juga terpilih sebagai nominasi untuk broker dan juga tim analisnya. Congrats ya Pak Haryanto. Teman-teman jangan lupa ya tadi untuk bantu vote Mirai Asset Sekuritas Indonesia di mana Pak? Asia Money Broker Pool. Asia Money Broker Pools. Dan sekedar mengingatkan, Mirai Asset Sekuritas Indonesia masih melangsungkan ajang kompetisi HOTS Championship Season 2. Untuk teman-teman bisa langsung melihat daftar ranking siapa sih yang sedang memenangkan kompetisi ini. Jangan lupa ada juga hadiah mingguan serta lucky draw untuk teman-teman yang mengikuti HOTS Championship Season 2. Nah, seru banget kan ngobrol bersama Pak Haryanto Wijaya selaku Head of Research dari Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Kita dikasih informasi, market outlooks, bahkan 8 saham rekomendasi pilihan langsung dari Pak Haryantonya sendiri. Makanya stay tune terus di Superstock selanjutnya. Untuk kali ini saya Aliyah Natasha beserta Haryanto Wijaya. Kita pamit dulu, sampai jumpa di Superstock selanjutnya. Sampai jumpa, happy cuan. Cuan selalu.